sungguh-sungguh memiliki kerinduan hati untuk selalu memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan, dan memiliki hati yang rindu untuk selalu dekat dengan Engkau, merasakan hadirat-Mu Tuhan, tinggal dalam kekudusan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami minta pengampunan yang daripada Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan, sucikan kuduskan setiap kami, layakkan kami untuk kami boleh lebih lagi Tuhan menyembah Engkau, memuji Engkau, meninggikan nama Engkau Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang urapi setiap kami, Engkau yang jamah setiap kami di tempat ini Tuhan, agar setiap kami Tuhan pribadi lepas pribadi boleh merasakan lawatan-Mu, boleh merasakan hadirat-Mu nyata hadir bekerja di tempat ini, menjamah setiap kami Tuhan, tanpa terkecuali ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan hanya tinggal di dalam hadirat Tuhan kami mendapat kekuatan yang baru. Hanya di dalam hadirat Tuhan ada ketenangan. Karena hadirat Tuhan yang memberkati tubuh jiwa roh kami sempurna. Terima kasih ya Bapa. Kami mau serahkan Tuhan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus yang pimpin, Roh Kudus yang beracara, Roh Kudus yang berkuasa dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya ibadah ini Tuhan. Kami serahkan semua kepada-Mu Tuhan. Dan kiranya Tuhan Engkau berkenan Tuhan atas setiap persembahan kami Tuhan. Sebab itu yang kami mau Tuhan, menyenangkan-Mu Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan. Ada sukacita? Haleluya. Kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur, dengan sorak-sorai. Haleluya. Sorak-sorai, datang pada Tuhan dengan
dalam ucapan syukur kita, berkat Tuhan curahkan. Haleluya. Silakan duduk. Kita mau angkat pujian, menaikkan syukurku. Haleluya.
mengasihi kita, selalu memelihara hidup kita. Amin Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita, kita mau menyembah Tuhan Yesus. Tuhan yang sanggup menyelamatkan, Tuhan yang sanggup menolong hidup kita, Tuhan yang sanggup memulihkan, Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Karena Dia sanggup melakukan segala perkara dengan caranya yang ajaib. Haleluya. Mari kita akan puji dengan segenap hati. Dengan
Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat, kekuatan, kesehatan yang Kau berikan, sehingga dengan kekuatan kesehatan yang boleh kami terima sebagai anugerah Tuhan, boleh kami pergunakan untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih kami boleh melayani pekerjaan-Mu pagi ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Biarlah setiap pujian, penyembahan yang kami persembahkan boleh berkenan dan boleh menjadikan satu tumpah yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah sebentar kami akan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, sabda firman-Mu yang Tuhan percayakan melalui hamba-Mu pagi hari ini. Kami menyerahkan hamba-Mu Tuhan yang Kau percayakan untuk membagikan berkat firman-Mu pagi ini kepada kami semua, sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Urapi hamba-Mu, pakai mulut, lidah, bibir hamba-Mu untuk menjadikan saluran berkat bagi kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengar, terlebih kami siap untuk melakukan dan mempraktikkan dalam setiap kehidupan kami. Sebab hanya dengan firman-Mu Tuhan kami boleh dikuatkan, kami boleh dimampukan, dan kami boleh dituntun di jalan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sambut berkat kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pagi jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Lukas 11 ayat 4. Injil Lukas pasal 11 ayat 2 sampai 4. Kalau sudah ketemu, kita akan membacanya bersama-sama. 2, 3. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa yang ada di surga, kami berdoa, siapkan hati kami Tuhan. Jadikan hati kami sebagai tanah yang subur. Lembutkan hati kami supaya firman-Mu mendapat tempat yang terbaik. Dan firman-Mu bukan hanya kami dengar, tapi firman-Mu akan mengubah hidup kami. Firman-Mu akan mengubah cara berpikir kami. Firman-Mu akan mengubah masa depan kami menjadi masa depan yang penuh dengan kemenangan sampai kami meraih hidup yang kekal. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami mohon pertolongan Roh Kudus, Engkau yang menerjemahkan firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami mendengar suara-Mu, kami mendengar teguran-Mu, kami mendengar arahan yang Engkau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang tadi kita sudah baca
adalah bagian daripada doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Yang mau kita renungkan adalah dari ayat 4 yang berkata, "Ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami." Di dalam terjemahan yang lain berkata, "Dan ampunkanlah dosa kami, karena kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Jadi di dalam doa Bapa kami, di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, dikatakan bunyinya doanya adalah, "Ampunkanlah dosa kami, karena kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Jadi di dalam ayat ini kita belajar bahwa pengampunan dosa dapat kita terima dalam hidup kita jikalau kita sudah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Jadi berdoa untuk pengampunan itu sejalan dengan keputusan kita untuk mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Jadi kita harus menyadari bahwa di dalam doa Bapa kami ini kita belajar bahwa kalau kita jatuh ke dalam dosa dan kalau kita mau mengaku dosa kita, maka Tuhan pasti akan mengampuni. Tetapi kita juga harus sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jadi kita diampuni dan kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, itu harus jalan bersama-sama. Seperti rel kereta api. Rel kereta api itu akan ada dua, ya, yang harus jalan bersama-sama. Tanpa ada rel yang satunya, maka rel yang satunya itu tidak akan bisa berfungsi sebagai rel kereta api. Demikian juga kalau kita lihat uang koin, ya. Zaman dulu itu masih banyak uang koin, tapi sekarang sudah uang kertas, ya. Kalau kita lihat uang koin itu terdiri dari dua sisi, ada sisi sebelah sini, ada sisi sebelah sini. Dan uang itu bisa dipergunakan atau mempunyai nilai untuk jual beli kalau dua sisi itu ada. Kalau uang koin itu sisi yang satunya tidak ada, maka uang itu tidak bisa laku. Karena itu kita harus menyadari pagi hari ini kita sekali lagi diingatkan bahwa Tuhan pasti mengampuni kita. Kalau kita berbuat salah dan kita minta ampun kepada Tuhan, pasti Tuhan mengampuni kita, tetapi kita harus juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kalau kita berbicara mengenai pengampunan, itu sebenarnya hal yang kalau kita mau mengampuni orang lain, itu hal yang mudah atau hal yang susah. Pasti Bapak dan Ibu sudah pernah mengalami kan, disakitin sama orang, pernah kan? Dikecewakan sama orang, pernah nggak? Ya, ditipu mungkin, atau dihina, atau dimarahi orang, pernah nggak? Pernah ya, sampai kita jadi marah. Dan ketika kita marah, Tuhan bilang, kalau kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jadi kalau baru marah, terus sadar, wah, saya ini kenapa saya marah ya? Saya nggak boleh marah, Tuhan ampuni saya. Maka kita tidak jatuh ke dalam dosa, belum jatuh ke dalam dosa. Tapi kalau kita marah kepada seseorang, lalu kita membiarkan marah kita itu terus ada dalam hidup kita, maka lama-lama kita jadi berbuat dosa. Jadi marah itu tidak
terus-terusan jadi berdosa. Dan kalau kita jatuh ke dalam dosa, kita akan terus mengingat-ingat kesalahan orang itu, dan kita merasa marah terus, berarti kita tidak bersedia mengampuni. Ya. Kalau kita ada dalam keadaan marah, pasti kita tidak bisa bersukacita, ya enggak? Bisa enggak kita marah sambil kita terima kasih Tuhan, betapa bahagianya aku ini, gitu. Gak bisa kan? Kalau kita marah, pasti kita tidak bisa merasakan sukacita yang dari Tuhan. Jadi kalau di dalam hati kita ini ada sesuatu yang tidak damai, kalau kita kehilangan sukacita, kita kehilangan kebahagiaan, kita kehilangan ketenangan dalam hati kita harus koreksi. Karena mungkin dalam hati kita nih ada sesuatu yang harus kita bereskan dengan Tuhan atau juga dengan sesama kita. Nah, kita harus mempunyai, sebagai anak Tuhan, kita dipanggil untuk mempunyai hati yang mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena apa? Karena ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, dosa-dosa kita sudah diampuni. Ya kan, itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, dosa-dosa kita semua disucikan oleh darah Yesus. Dan ketika kita sudah disucikan oleh darah Yesus, kita harus bersedia mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sebab kalau kita sudah diampuni, tetapi kita tidak mau mengampuni, maka dosa kita tidak bisa diampuni juga. Ya, itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sekarang kita akan baca di Kolose 3 ayat 13. Kolose 3 ayat 13, kita baca sama-sama ya. Kalau sudah ketemu, kita baca sama-sama. 2, 3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ya, jadi kalau ada orang menyakiti kita, lalu kita marah, dan marahnya itu terus menerus, artinya kita harus belajar mengampuni orang yang menyakitkan hati kita itu, dengan mengingat bahwa dosa saya kan sudah diampuni. Jadi saya juga harus melepaskan pengampunan untuk saudara saya itu yang bersalah kepada saya. Supaya apa? Supaya damai sejahtera, sukacita itu bisa tetap ada dalam hidup kita. Nah, di sini dikatakan kalau kita mengampuni, kita harus mengampuni dengan penuh kesabaran. Ya. Sebab mungkin orang yang menyakiti kita itu, orang yang bersalah kepada kita, itu mungkin belum berubah. Nanti lain kali kalau ketemu lagi, nyakitin lagi. Kalau ketemu lagi, bikin jengkel lagi. Jadi kalau kita mengampuni seseorang, itu butuh kesabaran, butuh kekuatan dari Tuhan. Kita tuh tidak bisa mengampuni kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kalau kita mau mengampuni orang, kita mesti mengangkat tangan, Tuhan, beri aku kekuatan supaya aku tuh bisa mengampuni. Dan yang saya alami di dalam hidup saya, kalau pengampunan itu tidak bisa cuma sekali. Misalnya sekarang ini hati saya sedang galau karena saya marah dan saya tidak bisa mengampuni.
kesalahan saya. Terus saya bilang, oh iya, saya kan harusnya mengampuni orang itu. Tuhan, aku mengampuni dia karena Engkau sudah mengampuni aku. Apakah dengan kita berkata sekali saja berkata, Tuhan, saya mengampuni dia, terus besok masih ingat nggak kesalahan orang itu? Atau sudah lupa? Masih, ya. Jadi mengampuni itu adalah sebuah perjuangan. Jadi dikatakan di sini, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Jadi mengampuni itu perlu kesabaran. Artinya gini, hari ini saya mengampuni. Nanti kalau 2 jam lagi saya ingat lagi kesalahan orang itu, saya harus mengatakan lagi, Tuhan, dengan kekuatan yang daripadamu, aku ampuni dia. Aku sudah mengampuni dia. Nanti kalau ingat lagi, tiba-tiba 2 jam lagi ingat lagi, Tuhan, aku sudah mengampuni dia. Ya, jadi kalau sehari ingat 10 kali, ya 10 kali kita katakan, Tuhan, aku mengampuni dia. Itu namanya ada usaha untuk mengampuni. Ya, sebab gangguan itu terus datang. Misalnya hari ini ingat 10 kali. Kalau kita terus bertekun, ya, mengampuni itu seperti peperangan. Kita besok ingat lagi kan? Tapi ingatnya pasti sudah berkurang. Misalnya hari ini 10 kali, mungkin besok tinggal 5 kali. Nanti lusa sudah tinggal 3 kali. Nanti minggu depan sudah tinggal sekali sehari ingatnya. Tapi setiap kali kita ingat akan kesalahan orang yang menyakitkan hati kita, kita berkata, Tuhan, aku ampuni dia. Jadi pengampunan itu sebuah proses yang harus kita kerjakan terus sampai kita bisa menang. Jadi kalau kita ingat kesalahan orang itu dan kita sudah tidak sakit di hati, itu tandanya kita sudah mengampuni dengan tuntas. Itu artinya kita sudah mengalami kemenangan. Kalau kita ingat akan kesalahan orang itu dan kita sudah tidak terasa sakit. Selama kalau kita ingat kesalahan orang itu dan kita merasa sakit di hati, itu tandanya kita belum berhasil mengampuni orang itu. Jadi kita harus terus berkatakan, Tuhan, aku mengampuni dia. Aku mengampuni dia. Kalau ingat lagi, aku ampuni dia. Itu adalah sebuah perjuangan untuk kita bisa menang terhadap pengampunan. Masalahnya banyak orang ketika mengampuni, dia bilang, ya aku mengampuni, ya dah aku mengampuni, tapi masih ingat. Nanti ingat lagi, terus berkata, udahlah saya nggak kuat. Jadi tidak berusaha melawan dengan firman, dengan ketaatan kepada Tuhan, tetapi menyerah. Ya udahlah, pokoknya saya sih nggak bisa lupa. Bahkan ada orang yang bilang sampai 7 turunan saya tidak akan melupakan kesalahan orang itu. Nah, ini adalah sikap yang keliru, karena kita sebagai orang percaya, kita tuh sudah diampuni oleh darah Yesus ketika kita menerima Yesus. Ketika kita menerima Yesus masuk dalam hati kita, semua dosa kita sudah diampuni. Karena itu kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jadi mengampuni itu butuh waktu, butuh perjuangan, butuh ketekunan dan pengharapan, percaya bahwa saya itu pasti bisa menang di dalam proses mengampuni itu. Dan kalau kita mengampuni orang, itu tidak usah nunggu sampai orangnya minta maaf kepada kita. Nah, kalau kita nanti kalau dia sudah minta maaf, baru saya mengampuni. Nah, kalau orangnya nggak minta maaf sampai kita dipanggil pulang, berarti kita pulang
menghadap Bapa belum mengampuni saudara kita itu, kira-kira diterima nggak di sorga? Bapak Ibu pernah merenungkan nggak? Kalau kita menghadap Tuhan dalam kondisi hati kita itu masih dendam, masih marah, masih kepahitan, apakah kita bisa ketemu dengan Bapa kita di surga? Pernah berpikir nggak? Padahal kematian itu tidak tahu kan kapan kita dipanggil pulang. Jadi setiap saat pastikan bahwa hati kita tuh beres, bahwa kita tuh mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jadi jangan tunggu orang itu minta maaf baru kita mengampuni. Jadi kalau kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, itu bukan demi kepentingan orang itu, tapi kita mengampuni orang lain itu demi kepentingan kita, demi kebaikan kita sendiri. Kalau orang itu sih urusannya sama Tuhan sendiri, tapi kalau kita nih yang disakiti, kalau kita tidak mau cepat-cepat mengampuni, maka tiba-tiba kalau kita pulang ke rumah Bapa, kita tidak layak untuk menghadap Bapa. Jadi cepat kita melepaskan pengampunan buat orang-orang yang menyakiti hati kita. Jadi kalau marah, cepat melepaskan pengampunan dan cepat bilang, saya nggak mau marah. Kalau marah, dibiarkan, tidak mengampuni, jadi dendam, ya kan? Kalau sudah dendam, itu pengen membalas. Kalau namanya sudah dendam, itu selalu pengen balas. Nanti kalau ada kesempatan, saya akan mencoba untuk menjatuhkan dia juga. Kalau dendam dibiarkan, lama-lama hati kita menjadi pahit. Dan kalau hati kita sudah pahit, kita akan bisa kehilangan kasih karunia. Artinya sebetulnya Tuhan mau memberi kita kemampuan untuk mengampuni, tetapi karena kita tidak mau, terus-menerus tidak mau, maka akhirnya kita bisa, Tuhan itu stop, tidak memberikan lagi kasih karunia-Nya buat kita. Kalau Tuhan menawarkan kasih karunia untuk bisa mengampuni orang, tapi kita tidak mau menerima kasih karunia itu, lama-lama Tuhan tidak lagi memberi kasih karunia-Nya. Sekarang waktu Tuhan mau memberikan kasih karunia, kita menolak karena kita tidak mau mengampuni. Nah, terlebih lagi ketika kasih karunia Tuhan sudah tidak ada lagi dalam hidup kita, apakah kita bisa mengampuni? Sulit banget sekali. Jadi perkara mengampuni ini jangan ditunda. Setiap saat kita sadar, aduh, saya ini masih kesel sama orang ini, saya ini masih jengkel, kenapa dia itu merugikan saya, atau kenapa orang itu menghina saya, mengucapkan kata-kata yang tidak baik tentang saya. Itu lebih baik kita datang sama Tuhan, berdoa, minta bisa mengampuni, karena Yesus sudah lebih dahulu mengampuni kita. Karena kalau kita tidak mau mengampuni, itu menjadi penghalang bagi banyak hal. Menghalangi kita juga nggak diampuni, kita juga terhalang, doa-doa kita juga terhalang, berkat-berkat yang menjadi jatah kita pun terhalang. Kalau kita mengambil keputusan untuk tidak mau mengampuni orang yang bersalah. Jadi hal mengampuni orang ini perkara yang serius di dalam hidup kekristenan kita. Dan kalau kita mendadak jantung kita berhenti dan kita menghadap Bapa, tapi kita belum mengampuni,
Bagaimana? Apakah kita sanggup berhadapan dengan Allah yang kudus, Allah yang mulia di surga, yang suci, tidak ada dosa? Kita datang ke sana, apakah kita sanggup menghadap Bapa dalam keadaan kita belum mengampuni? Karena itu, biarlah kita menyadari bahwa mengampuni orang ini perkara yang serius dalam hidup kekristenan. Jadi kita mengampuni orang demi kepentingan kita, supaya kita nih jangan kehilangan keselamatan, supaya kita tuh jangan kehilangan berkat, supaya doa-doa kita tuh jangan terhambat. Karena itu kita mesti serius, maksudnya serius menangani akan masalah ini. Karena masalah ini tuh tidak kelihatan sama orang, ya enggak? Pendeta kita nggak tahu kalau kita nggak mengampuni orang. Yang tahu hanya Tuhan saja dan kita yang tahu. Makanya berbahaya sekali kalau kita misalnya berdosa yang lain. Misalnya kita berdosa mencuri. Orang-orang tahu bahwa kita mencuri, saya mencuri, orang lain tahu, orang lain tuh bisa mengingatkan saya, kamu tuh kenapa nyuri, itu kan dosa, ayo bertobat, bisa diingatkan. Tapi kalau hal mengampuni, itu siapa yang tahu? Hanya kita dan hanya Tuhan. Karena itu jangan biarkan hati kita ini menjadi tanah yang ditanami dengan akar yang pahit, dengan akar kemarahan, dendam, ingin membalas, berpikir yang mendoakan yang jelek-jelek buat orang itu. Kalau kita mendoakan yang jelek-jelek buat orang lain, apakah doa-doa kita juga bisa kita terima? Ya, jadi ini hal yang serius. Nah, di dalam 1 Yohanes 5 ayat 16, kita lanjut di 1 Yohanes 5 ayat 16. Yohanes 5 ayat 16 demikian. Jikalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Ayat 17, semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu, ayat 18, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup begini, jikalau saudara melihat seorang Kristen melakukan suatu dosa yang tidak berakhir dengan kematian, sebaiknya saudara minta kepada Allah agar mengampuninya, maka Allah akan memberi hidup kepadanya, kecuali jika ia melakukan dosa yang menyebabkan kematian. Sebab ada satu dosa yang berakhir dengan kematian, dan jikalau dosa itu dilakukannya, maka tidak ada gunanya berdoa untuknya. Setiap kesalahan tentu saja merupakan dosa. Saya tidak membicarakan dosa-dosa yang biasa. Yang saya bicarakan adalah dosa yang berakhir dengan kematian. Orang yang sudah tergolong keluarga Allah tidak akan membiasakan diri berbuat dosa, sebab Kristus anak Allah melindunginya dan iblis tidak dapat menjamahnya. Jadi di sini dikatakan, kalau kita sudah menjadi milik Allah karena kita percaya
Yesus, maka tanda-tandanya adalah kita tidak akan membiasakan diri berbuat dosa. Jadi kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sudah diselamatkan, apakah kita masih bisa berbuat dosa? Masih bisa jatuh? Masih bisa. Tetapi kalau kita jatuh ke dalam dosa, kita akan cepat bertobat. Itu tandanya kita sudah diselamatkan, kita sudah menjadi milik Yesus. Di sini dikatakan bahwa Tuhan, sebab Kristus anak Allah melindunginya dan iblis tidak dapat menjamahnya. Kalau kita benar-benar dalam menjalani hidup kekristenan kita belajar untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh firman. Maka Tuhan akan menjaga kita supaya kita tidak sampai jatuh ke dalam dosa yang diperbuat terus menerus. Jadi kalau kita jatuh ke dalam dosa, Roh Kudus akan mengingatkan, kamu tuh salah, ayo bertobat. Ya, kalau hati kita tidak ada damai, itu tandanya ada sesuatu yang tidak beres dalam hidup kita. Kalau kita mau taat, kita selamat. Tetapi kalau Roh Kudus mengingatkan ada dosa yang kita lakukan dan kita tidak mau bertobat dan kita terus tinggal di dalam dosa itu terus menerus, maka lama-kelamaan dosa tersebut akan menjadi dosa yang menyebabkan kematian. Artinya tidak, kalau terus sampai kita mati, kita enggak bertobat, maka kita tidak ada lagi pengampunan buat kita. Ya, jadi kita sebagai orang percaya harus memelihara iman, memelihara hidup kita mengikuti firman. Terutama kalau kita jatuh ke dalam dosa, kita harus cepat bertobat. Atau kalau kita disakiti orang, kita sebenarnya nggak berbuat salah nih, tapi ada orang nyakitin kita, terus kita marah, dan marahnya itu terus menerus, maka itu bisa menjadi dosa yang lama-lama menyebabkan tidak ada pengampunan lagi. Jadi jangan ditunda, ya. Kalau kita jatuh ke dalam dosa, jangan ditunda-tunda, cepat bertobat. Karena memang orang sudah terima Yesus bisa jatuh. Tapi kalau orang sudah terima Yesus waktu jatuh ke dalam dosa, itu tidak bakal betah tinggal di dalam dosa. Pasti kepengen cepat bertobat. Karena oh gini ya, saya di dalam dosa nggak betah, pengen cepat bertobat. Tapi kalau orang itu berbuat dosa dan senang untuk berbuat dosa, menikmati perbuatan dosa, ada kemungkinan orang ini belum selamat, orang ini belum terima Yesus, orang ini belum menjadi keluarga Allah yang sesungguhnya. Makanya dia betah untuk berkubang di dalam dosa. Dan kalau dia sudah tahu firman tapi tidak mau bertobat, maka dia tidak akan selamat. Ya. Karena itu kita di dalam hidup kekristenan kita tidak boleh hanya datang ke gereja dan kita merasa aman-aman saja. Hidup kekristenan bukan hanya datang ke gereja, memberi persembahan, mendengar firman, dan sesudah itu kita merasa sudah selesai. Tetapi hidup kekristenan adalah kita menyadari saya orang berdosa dan saya mau percaya kepada Yesus, karena hanya Yesus yang bisa mengampuni dosa saya. Itu hidup kekristenan yang sebenarnya. Dan pertobatan itu ditandai dengan
baptisan air. Kita menyerahkan hidup kita untuk dibaptis sebagai tanda bahwa saya mau meninggalkan dosa-dosa saya. Saya mau meninggalkan hidup saya yang lama dan saya mau hidup baru di dalam Yesus. Itu orang Kristen yang sejati, bukan sekedar cuma beribadah di gereja saja. Jadi kita mesti memeriksa hati kita. Kalau kita belum menerima Yesus, lalu kita berbuat dosa, kita tidak akan merasa bersalah. Kita merasa ya nggak apa-apa, cuma begini aja kok. Kenapa? Kok betah berkubang di dalam dosa? Karena dia belum merasakan pengampunan yang di dalam Yesus. Kalau orang sudah mengalami yang namanya pengampunan dalam Yesus, itu sangat luar biasa. Dari hati yang berat, dari beban yang berat, ketika kita diampuni, ketika kita terima Yesus, itu hati itu rasanya plong dan merasakan aduh sukacitanya luar biasa, diampuni dosanya. Jadi orang seperti kalau sudah mengalami pengampunan seperti ini, nggak mungkin betah berkubang hidup di dalam dosa terus-menerus. Ya. Jadi hidup kekristenan itu serius Bapak dan Ibu. Ya. Bukan sekedar kalau sudah ibadah lalu merasa tenang. Haleluya, puji Tuhan, saya sudah ke gereja. Tetapi hidup kekristenan bukan hanya di ibadah saja, tetapi dalam hidup sehari-hari kita menjadi pelaku firman. Kita belajar mengikuti apa yang firman Tuhan katakan. Kita setiap hari baca Alkitab, setiap hari berdoa. Itu yang akan membuat kita mengenal Tuhan. Kalau kita nggak mengenal Tuhan, nggak bisa masuk surga, Bapak Ibu. Seperti kalau ada orang datang ke rumah kita, tapi kita tidak kenal, diajak masuk nggak ke rumah? Enggak kan? Di luar dulu. Siapa Pak? Ada apa? Mau ketemu siapa? Ada urusan apa? Setelah kita yakin, oh orang ini memang layak untuk kita ajak masuk, ya baru kita ajak masuk, ya enggak? Sekalipun baru kenal di situ. Kita juga kalau menghadap Bapa, kalau kita tidak kenal Bapa, kita tidak kenal Yesus, kita tuh nggak bisa masuk, diterima di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus. Karena itu, mari kita memelihara kehidupan iman kita dengan serius. Dengan setiap hari benar-benar baca Alkitab, berdoa, sediakan waktu, belajar untuk taat kepada firman dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Di dalam Lukas 12 ayat 10, firman Tuhan berkata begini: setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Ya, kita harus tahu ayat ini Bapak Ibu, supaya jangan kita menyesal setelah kita sampai di pintu surga, baru tahu kalau tidak mengampuni itu ternyata nggak bisa masuk. Kirain asal percaya Yesus aja bisa masuk. Makanya baca firman supaya kita tahu bagaimana menjalani hidup kekristenan ini sesuai kehendak Tuhan. Ya. Dalam firman Allah yang hidup dikatakan orang yang menghina aku, menghina Yesus maksudnya, akan dapat diampuni. Orang yang menghina Yesus dapat diampuni. Tetapi yang menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Ya, jadi kalau Yesus itu yang menghina Yesus itu, Yesus katakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman dan pada mulanya adalah Allah, dan
Dan Yesus itu Allah, firman itu Allah. Jadi Yesus itu firman. Yesus itu firman Allah yang keluar dari mulut Allah, itulah Yesus. Jadi kalau menghina Yesus itu berarti seperti melanggar firman. Kalau kita melanggar firman, lalu kita bertobat, itu pasti diampuni. Tetapi kalau kita tidak mau mengampuni, Roh Kudus ingetin lagi, Roh Kudus ingetin lagi, tetapi tetap tidak mau bertobat, itu lama-lama namanya menghujat. Menghujat Roh Kudus itu artinya Roh Kudus sudah mengingatkan terus-menerus, tapi tidak mau bertobat. Itu tandanya kita menghujat Roh Kudus. Jadi selama kita masih hidup sekarang, itu masih punya kesempatan untuk bertobat dari semua dosa-dosa kita. Jadi pakailah kesempatan untuk bertobat. Kalau memang di dalam hidup Bapak Ibu sekarang ini menyadari bahwa di hati kita ini ada seseorang yang belum saya ampuni, atau sekarang ini saya sedang hidup di dalam dosa. Misalnya saya sedang mencuri, saya mencuri lagi, terus mencuri. Roh Kudus ingetin, ayo bertobat, tapi nggak mau bertobat, terus mencuri terus. Atau kita jatuh dalam perzinahan, Roh Kudus ingetin, ayo bertobat, tapi kita nggak mau bertobat, diingetin lagi, tapi tidak mau bertobat. Maka itu artinya kita sedang menghujat Roh Kudus. Tapi kalau selama kita sekarang ini masih hidup, masih bernafas, kalau bertobat itu masih punya kesempatan. Jadi ayo, ya. Kalau Roh Kudus mengingatkan ada sesuatu dosa dalam hidup kita, jangan mengeraskan hati. Jadi kalau kita berbuat dosa, maka kita mendukakan Roh Kudus. Kalau kita terus-menerus berbuat dosa, kita memadamkan Roh Kudus. Artinya kita tidak mau dengar suara Roh Kudus. Tapi kalau kita terus tidak mau bertobat, lama-lama kita menghujat Roh Kudus. Dan kalau kita sudah dalam taraf menghujat Roh Kudus, kita tuh nggak punya kesempatan untuk berbalik kepada Tuhan. Karena itu kalau pagi ini kita semua dengar firman dan Roh Kudus tunjukin apa yang masih belum beres dalam hidup kita, pakailah kesempatan yang ada supaya kita hidup kekal, keselamatan, penebusan yang Tuhan Yesus berikan dengan mengorbankan dirinya di atas kayu salib itu tidak akan sia-sia. Ya. Kita harus menyadari Bapak Ibu bahwa Roh Kudus itu kalau berbicara kepada kita, misalnya Roh Kudus berkata, bertobatlah. Nah, suaranya, aduh, saya harus bertobat. Suaranya keras, jelas, ya. Kalau Roh Kudus pertama kali menegur kita, suaranya pasti jelas akan berbicara. Kita akan terkejut. Tapi kalau kita tidak mau taat, maka Roh Kudus akan pelan suaranya. Bertobatlah. Tapi kita nggak mau bertobat. Bertobatlah, tambah pelan. Akhirnya hilang suaranya. Dan ketika suara Roh Kudus sudah hilang, kita merasa berdosa juga nggak apa-apa kok. Buktinya saya tetap diberkati, buktinya saya tetap bisa ke gereja, buktinya saya tetap dipakai Tuhan. Karena apa? Roh Kudus sudah nggak berbicara lagi. Kita harus menyadari Bapak Ibu bahwa Roh Kudus kalau berbicara yang pertama pasti jelas dan kita pasti tahu. Tapi kalau kita tidak taat,
tambah lama tambah pelan. Berbeda dengan orang tua kepada anak. Kalau anak kita dikasih tahu, ayo nak belajar. Nanti mah mau nonton TV dulu. Ya udah. Tapi ditunggu-tunggu, masih nonton TV aja. Kan kita ingetin lagi, ayo belajar. Suaranya tambah keras apa tambah pelan, mama-mama? Tambah keras ya. Karena kita jengkel, ini anak dikasih tahu suruh belajar, nggak mau belajar. Terus udah 2 kali tambah keras, tapi dia tetap nggak mau taat. Nanti lama, ini lagi seru nih. Nanti kita ke dapur sibuk-sibuk, lihat lagi, kok belum belajar? Yang ketiga kali tambah keras atau tambah pelan? Tambah keras lagi kan? Mungkin yang ketiga kali kita pakai tepuk supaya anaknya itu cepetan belajar, gitu kan, mama-mama. Tapi kebalikannya dari Roh Kudus. Kalau Roh Kudus pertama kali keras, menegur pasti keras, dan semua orang pasti mengerti ketika ditegur oleh Roh Kudus. Tapi kalau kita nggak mau taat, yang kedua itu akan pelan, tambah pelan, akhirnya hilang. Kalau suara Roh Kudus sudah hilang, kita sama sekali menganggap bahwa dosa yang kita lakukan itu tidak apa-apa, karena kita merasa tenang-tenang saja, tidak ada yang merasa terusik di hati ini. Tapi justru itulah keadaan yang berbahaya. Karena itu kita berdoa minta supaya jadi orang yang peka terhadap firman, ya, dan kita belajar untuk taat. Di dalam Efesus 1 ayat 13, firman Tuhan berkata, Efesus 1 ayat 13, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan Roh Kudus adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Jadi dikatakan di sini, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, karena kita mendengar Injil, karena kita tuh percaya kepada Injil keselamatan itu, maka kita jadi anak Allah dan kita dimeteraikan. Kalau sesuatu yang namanya dimeteraikan itu menandakan bahwa hal itu sudah sah. Seperti kalau orang mengadakan perjanjian jual beli misalnya, atau mengontrakkan rumah, lalu datang ke notaris bikin perjanjian. Perjanjian itu kan ada materainya dan ditandatangani. Dengan adanya materai itu menandakan bahwa perjanjian yang tertulis di atas kertas itu sudah sah. Ya. Demikian juga kita ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ya, ayatnya berkata, ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu yang menjamin kita diselamatkan masuk surga. Tapi kalau kita menghujat Roh Kudus, artinya pada waktu kita jatuh ke dalam dosa, Roh Kudus mengingatkan, kita tetap tidak mau bertobat. Itu sama seperti kita merobek materai. Sekarang kalau ada akta perjanjian, ada materainya ditandatangani, terus materainya kita sobek-sobek, maka perjanjian itu masih berlaku enggak? Pasti sudah tidak bisa dianggap tidak sah. Ini kenapa kok robek? Demikian juga kalau kita tidak taat kepada Roh Kudus, itu seperti kita merobek keselamatan perjanjian kita dengan Tuhan bahwa Dia menyelamatkan kita. Karena itu kita tuh harus menghormati
berbicara kepada kita. Ayo ikuti, jangan dianggap enteng. Ya, seperti anak-anak yang masih nakal itu kan, kalau dikasih tahu sama orang tua kan dianggap enteng gitu, nggak mau dengar. Tapi kita kan bukan anak kecil lagi, jadi kita harus sadar, jangan sampai kita kehilangan keselamatan karena kita tidak mau taat kepada pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Kita harus menyadari bahwa betapa berharganya keselamatan, betapa berharganya pengampunan dosa, betapa berharganya hidup kekal di dalam Yesus. Kita nggak boleh sembarangan menganggap enteng semua itu, karena itu menentukan masa depan kita di dalam kekekalan. 1 Yohanes 2 ayat 24 dan 25 berkata demikian. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Hidup yang kekal di dalam surga itu bukan khayalan. Hidup kekal itu bukan sesuatu yang fantasi, tapi hidup kekal itu sungguh-sungguh nyata. Ada orang-orang tertentu yang telah dibawa oleh Tuhan melihat surga kan? Dan mereka bersaksi bagaimana di surga keadaannya. Salah satu yang saya ingat adalah kesaksian seorang ibu. Dia itu belum jadi anak Tuhan, tapi sama Tuhan itu pada waktu dia tidur dibawa di dalam mimpinya, dia datang ke surga. Tapi dia nggak masuk ke surga itu, cuma di luar. Tapi dia melihat itu tempat itu kok bagus sekali, tempat itu kok enak sekali. Dia kepengen masuk, tapi ketika dia mau masuk dia nggak bisa. Kenapa ya saya kok nggak bisa masuk? Saya mau ke situ gitu. Ini orang ibu ini ya, dia belum jadi anak Tuhan. Lalu ada malaikat kasih tahu, kamu belum bisa masuk sebab kamu belum percaya Yesus. Ya tapi saya mau ke situ, kata si ibu ini. Lalu malaikat bilang, kalau kamu mau ya, nanti kamu kembali ke dunia, nanti di sana kamu terima Yesus. Nanti kalau kamu mati, kamu baru bisa masuk. Si malaikatnya kasih tahu gitu. Dan setelah dia bermimpi itu, tiba-tiba dia bangun dan dia merasakan, aduh, enak sekali di surga. Saya kepengen cepat ke sana gitu. Dan dia menceritakan, bahkan dia bikin videonya juga, kesaksian bahwa surga itu sungguh nyata dan surga itu sungguh ada. Hidup kekal itu benar-benar yang dijanjikan Tuhan itu bukan bohong-bohongan. Karena itu mari kita menjalani kehidupan kita dengan hati yang tulus, dengan hati yang sungguh-sungguh mau mengikut Tuhan, mau taat kepada firman-Nya, supaya kita bisa mencapai garis akhir dari hidup kita dan kita tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini firman-Mu diberitakan bahwa kami harus mengoreksi hati kami. Jika ada dosa yang tersembunyi, yang selama ini belum dibereskan, kami belum diampuni, kami belum mengampuni, Tuhan biarlah Engkau menolong dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus bekerja sekali lagi Tuhan dalam hidup kami. Belas kasihani kami Tuhan, sehingga keselamatan dalam Yesus tidak akan terhilang dari hidup kami. Biarlah kami terus percaya kepada-Mu.
kami taat kepada firman-Mu. Dan pagi ini Tuhan, kami mau mengambil langkah untuk mengampuni orang yang bersalah. Terima kasih Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu di dalam hati setiap kami dan ubahkan kami menjadi ciptaan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah. Saudara yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini melalui firman-Nya, ya luar biasa firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biarlah kita mampu melepaskan pengampunan dalam kehidupan kita. Saya mengundang petugas kolektor untuk maju ke depan. Sesuai kebenaran firman Tuhan, hendaklah masing-masing memberikan menurut rela hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. bersyukur Tuhan, tiap kaburan yang sudah kami tabur Tuhan, sesuai janji-Mu, Engkau akan membalasnya dengan doa yang dari Engkau Tuhan. Mari Tuhan, Kau kuduskan, sucikan Tuhan, dan berkati tempat Bapak yang sudah menjalankan tugasnya Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan mereka, usaha mereka, cita-cita ke depan Tuhan, masa depan mereka, Tuhan selalu akan menolong dan menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi, atas nama Gembala dan Sidang Jemaat Tuhan GPPC Ebenezer Brebes, mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sudirgo yang sudah hadir pagi hari ini, berkati melalui firman-Nya bersama rombongan. Boleh perkenalkan diri, boleh maju ke depan, atau yang mewakili. Mungkin ada yang ingin disampaikan? Ya, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya. Dan sekali lagi mengucapkan terima kasih dari tim dari Cirebon telah memberkati paket kepada sekolah minggu. Dan saya ucapkan terima kasih pada donatur yang sudah memberkati di tempat ini. Dan sampaikan salam ya Bu. Ya. Dan pengumuman gereja pagi hari ini, di hari Selasa jam 7 akan diadakan doa malam. Diharapkan dan jemaat Tuhan yang memiliki kerinduan untuk menyembah, memuji Tuhan biar bisa hadir malam nanti. Kemudian di hari Kamis akan diadakan latihan dan doa kepada Tuhan dalam mempersiapkan
hari Minggu jam 7 malam diharapkan pelayan Tuhan dapat meluangkan waktunya untuk hadir. Dia di hari hari Sabtu akan diadakan youth remaja jam 6 sore. Dan kembali kita akan berkumpul di minggu depan dalam ibadah raya jam 8 pagi disertai sekolah minggu dan juga dalam ibadah raya disertai dengan perjamuan kudus. Inilah pengumuman gereja dalam sepekan. Biarlah Bapak Ibu Saudara sekalian bisa hadir dalam setiap kegiatan yang diadakan di gereja ini. Mungkin ada yang bersaksi, saya persilakan maju ke depan. Ya, kalau tidak ada, kita akan menutup ibadah kita di pagi hari ini. Mari sedang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita akan satukan hati dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan, Kau sudah menyertai ibadah di pagi hari ini Tuhan. Melalui firman-Mu Tuhan, kami diingatkan dan kami untuk tetap belajar, untuk melepaskan pengampunan, karena Kau sudah mengampuni kami Tuhan. Dan sebab itu Tuhan, kuatkan kami, teguhkan kami, ya kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Dan sekali lagi kami berdoa untuk tim dari Cirebon Tuhan, berdoa untuk Ibu Sudirko yang sudah berkati pada pagi hari ini Tuhan. Bila Tuhan berkati rumah tangganya, anak cucunya Tuhan, dan pekerjaannya dan pelayanannya Tuhan, selalu dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Sama tim dari Cirebon Tuhan, Kau selalu memberkati mereka semua Tuhan. Bagi hari ini kami berdoa untuk pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian. Bila Tuhan memberkati dalam pelayanan di pagi hari ini Tuhan. Dan sekali lagi yang kami berdoa untuk seluruh dan jemaat-Mu Tuhan. Mereka yang datang dengan masalah, pulang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Biar kami tetap untuk memandang Yesus dalam kehidupan kami, memberikan mujizat. Ketika ada masalah, Tuhan berikan solusi dalam kehidupan kami. Tuhan sertai kami dalam perjalanan pulang. Malaikat Tuhan menjaga kami semua sampai ke rumah kami masing-masing. Mari kita mengangkat tangan kita, memohon berkat-Nya. Inilah tangan-tangan Tuhan yang terangkat kepada-Mu Tuhan. Kami percaya dengan iman kami, kuasa-Mu Tuhan sungguh luar biasa mengalir kepada seluruh dan jemaat-Mu di pagi hari ini Tuhan. Alirkan kuasa-Mu sehingga mereka menikmati mujizat-Mu Tuhan. Dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam studi, diberkati dengan berkat melimpah-limpah. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Sebab itu Tuhan akan memberkati kami semua di pagi hari ini. Sekarang pulanglah, terimalah damai sejahtera, kasih sayang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memberkati dan menyertai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Thank you.